Pernahkah Anda merasa lelah berlebihan meski sudah cukup tidur? Atau mungkin merasakan nyeri dada ringan yang datang dan pergi yang Anda anggap hanya karena kecapean? Tahukah Anda bahwa di balik keluhan sederhana itu bisa jadi ada ancaman sunyi yang sedang mengendap di dalam pembuluh darah Anda? Saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah pipa air di rumah Anda. Ketika pipa itu bersih, air mengalir lancar. Namun ketika ada endapan lemak, minyak, dan kotoran yang menempel di dinding pipa, lama-kelamaan aliran air akan terhambat. Pipa menjadi sempit, tekanan meningkat, dan suatu saat pipa itu bisa tersumbat total. Nah, hal yang sama terjadi di dalam tubuh kita. Pembuluh darah kita adalah pipa kehidupan. Dan kolesterol jahat yang dalam dunia medis kami sebut sebagai LDL atau Low Density Lipoprotein adalah endapan yang perlahan-lahan menempel di dinding pembuluh darah tersebut. Prosesnya tidak terjadi dalam semalam, tidak ada rasa sakit di awal. Bahkan seringkali tidak ada gejala sama sekali sampai masalahnya sudah serius. Inilah yang membuat kolesterol jahat begitu berbahaya. Dia bekerja diam-diam, mengendap perlahan, dan ketika gejala muncul, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 30% orang dewasa di Indonesia memiliki kadar kolesterol di atas batas normal. Artinya, dari setiap 10 orang yang Anda kenal, 3 di antaranya mungkin sedang berisiko terkena penyakit jantung, stroke, atau gangguan pembuluh darah lainnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Tapi kabar baiknya adalah ini, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu tubuh membersihkan kolesterol jahat secara alami. Tidak harus selalu dengan obat-obatan kimia. Alam telah menyediakan banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan. Hari ini, saya akan memandu Anda melalui perjalanan 7 hari, sebuah pendekatan detoksifikasi alami yang telah terbukti secara klinis dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Kita akan membahas apa itu kolesterol sebenarnya, mengapa dia bisa menjadi musuh dalam selimut, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melawannya dengan cara yang aman, alami, dan efektif. Jadi, tetaplah bersama saya, karena di akhir video ini Anda akan memiliki pengetahuan dan langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga untuk melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Dokter usia 60 tahun. Mari kita mulai dari dasar. Apa sebenarnya kolesterol itu? Banyak orang mengira kolesterol adalah musuh. Padahal, kolesterol sebenarnya adalah zat yang sangat penting bagi tubuh kita. Kolesterol adalah sejenis lemak yang diproduksi oleh hati, dan dia berperan dalam pembentukan dinding sel, produksi hormon seperti hormon seks dan kortisol, serta membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi, kolesterol bukanlah penjahat. Yang menjadi masalah adalah ketika jumlahnya tidak seimbang. Di dalam darah, kolesterol tidak bisa beredar sendirian. Karena sifatnya yang berlemak, dia harus dibungkus oleh protein agar bisa diangkut ke seluruh tubuh. Gabungan antara lemak dan protein inilah yang disebut lipoprotein. Ada 2 jenis utama yang perlu kita kenal, LDL dan HDL. LDL atau Low Density Lipoprotein sering disebut kolesterol jahat. Mengapa? Karena dia membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Ketika kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak ini tidak hanya menyempitkan pembuluh darah, dia juga membuat dinding pembuluh darah menjadi kaku dan rapuh. Bayangkan selang karet yang dulu lentur, sekarang menjadi kaku seperti pipa PVC. Ketika tekanan darah meningkat, pembuluh darah yang sudah kaku ini bisa pecah. Dan jika plak terlepas, dia bisa menyumbat pembuluh darah di jantung atau otak yang kita kenal sebagai serangan jantung atau stroke. Inilah mengapa kolesterol jahat disebut sebagai pembunuh diam-diam. Prosesnya berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Seseorang bisa merasa sehat-sehat saja, berolahraga, bekerja seperti biasa, sementara di dalam tubuhnya, plak kolesterol sedang tumbuh perlahan. Saya sering menjumpai pasien yang datang dengan keluhan ringan,
Mungkin hanya sesak napas saat naik tangga atau nyeri dada yang hilang timbul. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pembuluh darahnya sudah menyempit lebih dari 50%. Mereka terkejut karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dan inilah kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang. Menunggu sampai ada gejala baru bertindak. Padahal ketika gejala sudah muncul, kerusakan sudah cukup parah. Maka dari itu, kesadaran dan pencegahan adalah senjata kita. Kita tidak bisa menunggu tubuh memberi tanda. Kita harus proaktif. Dan langkah pertama adalah memahami apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang kita sudah memahami apa itu kolesterol dan bagaimana dia bisa menjadi masalah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan kolesterol jahat menumpuk di dalam tubuh kita? Jawabannya adalah kombinasi dari beberapa faktor. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama dan yang paling besar pengaruhnya adalah pola makan. Ini adalah faktor yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Makanan yang kita konsumsi setiap hari sangat menentukan kadar kolesterol dalam darah. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans adalah biang keladinya. Lemak jenuh banyak ditemukan di daging berlemak, produk susu full cream, mentega, dan minyak kelapa. Sementara lemak trans, yang bahkan lebih berbahaya, ada di makanan yang digoreng dengan minyak berulang kali, gorengan pinggir jalan, kue-kue kemasan, margarin, dan makanan cepat saji. Jadi ketika kita mengonsumsi lemak jenis ini secara berlebihan, hati kita akan memproduksi lebih banyak kolesterol. Tubuh sebenarnya sudah memproduksi kolesterol secukupnya, tapi ketika kita menambahkan asupan lemak jahat dari makanan, sistem menjadi kelebihan beban. Selain itu, kurangnya serat dalam makanan juga menjadi masalah. Serat berfungsi seperti sapu yang membersihkan kolesterol dari sistem pencernaan sebelum diserap ke dalam darah. Ketika kita kurang makan sayur, buah, dan biji-bijian, kolesterol lebih mudah masuk ke aliran darah. Faktor kedua adalah gaya hidup yang kurang aktif. Duduk seharian di depan komputer, jarang bergerak, tidak berolahraga, semua ini membuat metabolisme tubuh melambat. HDL, si kolesterol baik yang bertugas membersihkan kolesterol jahat, produksinya menurun ketika kita tidak aktif bergerak. Olahraga terutama yang bersifat aerobik seperti jalan cepat, jogging, berenang atau bersepeda, terbukti dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengabaikan ini. Mereka sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sampai lupa bahwa kesehatan adalah investasi terbesar yang harus dijaga. Faktor ketiga adalah kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya merusak paru-paru. Zat-zat di dalam rokok merusak dinding pembuluh darah dan menurunkan kadar HDL. Akibatnya, kolesterol jahat lebih mudah menumpuk dan membentuk plak. Saya sering menjumpai pasien yang masih muda, usia 30-an sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah hanya karena merokok bertahun-tahun. Faktor keempat adalah berat badan berlebih. Obesitas atau kelebihan berat badan sangat erat kaitannya dengan kolesterol tinggi. Lemak yang menumpuk di perut, yang kita sebut lemak visceral, menghasilkan zat-zat yang mengganggu metabolisme lemak dan gula dalam tubuh. Akibatnya, kadar LDL naik, HDL turun, dan risiko penyakit jantung meningkat drastis. Selain faktor-faktor yang bisa kita kendalikan tadi, ada juga faktor yang di luar kendali kita. Salah satunya adalah genetik atau keturunan. Ada kondisi yang disebut hiperkolesterolemia familial, di mana seseorang dilahirkan dengan kecenderungan genetik untuk memproduksi kolesterol berlebih. Orang dengan kondisi ini bisa memiliki kolesterol tinggi meski pola makannya sudah baik. Usia dan jenis kelamin juga berperan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengatur kolesterol menurun. Pada wanita, resiko kolesterol tinggi meningkat setelah menopause karena penurunan hormon estrogen yang sebelumnya berfungsi melindungi pembuluh darah. Lalu ada kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, dan gangguan tiroid yang juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Bahkan beberapa jenis obat, seperti obat tekanan darah tertentu atau kortikosteroid, bisa meningkatkan kolesterol sebagai efek sampingnya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah, meskipun ada faktor yang tidak bisa kita ubah, bukan berarti kita pasrah. Justru kita harus lebih fokus pada faktor yang bisa kita kendalikan. Pola makan, aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pemeriksaan kesehatan rutin, semua ini adalah senjata kita. Dan sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya hal ini setelah mendapat hasil lab yang mengejutkan. Kolesterol total 250, LDL 180,
trigliserida 300, barulah mereka panik. Padahal, jika sejak dini mereka menjaga pola hidup, kondisi ini bisa dicegah. Jadi pesan saya, jangan tunggu sampai ada masalah. Mulailah menjaga kesehatan Anda dari sekarang. Karena kesehatan yang hilang tidak bisa dibeli dengan uang. Dokter usia 60 tahun. Setelah lebih dari 25 tahun berpraktik sebagai dokter, saya telah bertemu ribuan pasien dengan berbagai kondisi kesehatan. Dan jika ada satu hal yang sering saya lihat berulang kali, itu adalah bagaimana orang-orang meremehkan ancaman kolesterol tinggi. Banyak yang berpikir, saya masih muda, saya tidak akan kena penyakit jantung. Atau, tubuh saya masih kuat, tidak perlu khawatir. Padahal, kolesterol tidak mengenal usia. Saya pernah menangani pasien berusia 32 tahun yang sudah harus menjalani operasi bypass jantung. Penyebabnya, kolesterol tinggi yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani. Ada juga yang mengatakan, saya sudah minum obat penurun kolesterol, jadi tidak masalah kalau makan apa saja. Ini adalah kesalahan besar. Obat memang membantu, tapi dia bukan peluru ajaib. Jika pola makan dan gaya hidup tidak diubah, obat hanya akan bekerja sementara. Bahkan, tubuh bisa menjadi resisten terhadap obat jika terus-menerus dibebani dengan asupan lemak jahat. Saya juga sering mendengar mitos bahwa kolesterol tinggi hanya masalah orang gemuk. Tidak, orang dengan berat badan normal, bahkan yang terlihat kurus, bisa saja memiliki kolesterol tinggi. Ini disebut thin outside, fat inside, atau TOFI, kondisi di mana lemak menumpuk di sekitar organ dalam meskipun tubuh tampak langsing. Kemudian ada yang percaya bahwa makanan tradisional kita aman dari kolesterol. Padahal, banyak makanan tradisional yang tinggi santan, gorengan, dan lemak jenuh. Rendang, gulai, soto dengan santan kental, kerupuk, gorengan, semua ini lezat, tapi jika dikonsumsi berlebihan dan tanpa keseimbangan, bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan jantung. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika pasien baru datang setelah mengalami gejala berat. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Pak Budi, usia 53 tahun, seorang pengusaha sukses. Dia datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada yang hebat. Setelah diperiksa, ternyata 3 pembuluh darah utama jantungnya sudah tersumbat lebih dari 70%. Ketika saya tanyakan kapan terakhir kali cek kesehatan, dia bilang tidak pernah. Sibuk bekerja, tidak sempat. Padahal jika dia rutin cek kolesterol dan tekanan darah setiap tahun, kondisi ini bisa dideteksi lebih awal dan dicegah. Tapi sekarang, dia harus menjalani operasi yang berisiko dan mengubah seluruh gaya hidupnya. Cerita seperti ini sangat banyak, dan setiap kali saya melihatnya, saya merasa sedih sekaligus frustrasi. Karena sebenarnya, banyak dari kondisi ini bisa dicegah. Dari pengalaman klinis saya, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pasien. Pertama, mereka menganggap tidak ada gejala berarti tidak ada masalah. Padahal, kolesterol tinggi memang tidak menimbulkan gejala sampai kerusakan sudah parah. Ini seperti kebocoran pipa di dalam tembok. Anda tidak melihatnya, tapi kerusakan terus berlangsung. Kedua, mereka hanya mengandalkan obat tanpa mengubah gaya hidup. Obat bisa menurunkan angka kolesterol di kertas, tapi jika Anda tetap makan sembarangan, tetap tidak olahraga, tetap merokok, maka resiko penyakit jantung tetap tinggi. Ketiga, mereka berhenti berobat begitu merasa lebih baik. Dokter, kolesterol saya sudah turun, saya berhenti minum obatnya ya. Ini sangat berbahaya. Kolesterol bisa naik lagi jika pengobatan dihentikan tanpa konsultasi. Keempat, mereka percaya pada solusi instan. Banyak iklan yang menjanjikan penurunan kolesterol dalam 3 hari atau suplemen ajaib yang bisa membersihkan pembuluh darah tanpa efek samping. Hati-hati, tidak ada solusi instan untuk masalah kesehatan yang terbentuk bertahun-tahun. Yang perlu dipahami adalah menurunkan kolesterol adalah proses, bukan sprint tapi maraton. Dibutuhkan konsistensi, disiplin, dan kesabaran. Tapi kabar baiknya adalah, tubuh kita sangat responsif terhadap perubahan positif. Ketika kita mulai makan lebih sehat, berolahraga rutin, dan mengelola stres dengan baik, tubuh akan merespons. Kolesterol bisa turun, pembuluh darah bisa menjadi lebih sehat, resiko penyakit jantung bisa berkurang secara signifikan.
Saya pernah punya pasien yang kolesterolnya mencapai 300. Setelah 6 bulan mengubah pola makan, rutin berjalan kaki setiap pagi, dan menjalani terapi alami yang akan kita bahas sebentar lagi, kolesterolnya turun menjadi 180, tanpa obat, hanya dengan disiplin dan komitmen. Jadi pesan saya di sini adalah, jangan remehkan kolesterol, jangan tunggu sampai ada gejala, dan jangan percaya pada solusi instan. Yang Anda butuhkan adalah pengetahuan yang benar, komitmen yang kuat, dan bimbingan medis yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinanti. Bagaimana cara kita membersihkan kolesterol jahat dari tubuh kita secara alami dalam 7 hari? Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan, program 7 hari ini bukan untuk menggantikan pengobatan medis. Jika Anda sudah didiagnosis dengan kolesterol tinggi dan sedang menjalani terapi obat, jangan hentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Program ini adalah pendekatan komplementer, artinya dia melengkapi pengobatan yang sudah ada, bukan menggantikannya. Program detoks alami ini dirancang untuk membantu tubuh membersihkan kolesterol jahat melalui 3 pilar utama: pola makan, aktivitas fisik, dan dukungan bahan alami. Hari pertama dan kedua, riset dan persiapan. 2 hari pertama adalah fase riset. Tujuannya adalah menghentikan asupan lemak jahat dan mulai membersihkan sistem pencernaan. Di hari pertama, hindari semua makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Itu berarti tidak ada gorengan, tidak ada makanan cepat saji, tidak ada santan kental, tidak ada daging berlemak. Fokus pada makanan segar dan alami. Mulai hari Anda dengan segelas air hangat yang dicampur dengan perasan setengah buah lemon dan 1 sendok teh madu murni. Air lemon ini membantu membersihkan hati dan merangsang produksi empedu yang berperan dalam pencernaan lemak. Untuk sarapan, konsumsi oatmeal dengan potongan buah segar seperti apel, pir, atau stroberi. Oatmeal mengandung serat selarut yang disebut beta-glukan, yang terbukti secara klinis dapat menurunkan kolesterol LDL. Serat ini bekerja dengan mengikat kolesterol di usus dan membuangnya dari tubuh sebelum diserap. Siang hari, makan salad sayuran hijau dengan tambahan kacang-kacangan seperti almond atau kenali. Sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli kaya akan antioksidan dan serat. Kacang-kacangan mengandung lemak tak sejenuh yang baik untuk jantung. Malam hari, konsumsi ikan seperti salmon, tuna, atau makarel yang dipanggang atau dikukus. Ikan-ikan ini kaya akan omega 3, sejenis lemak baik yang membantu menurunkan trigliserida dan meningkatkan kadar HDL. Di antara waktu makan, minum teh hijau. Teh hijau mengandung katekin, antioksidan yang membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. 3 hingga 4 cangkir sehari sudah cukup. Hari ketiga hingga kelima, intensifikasi detoks. Di fase ini, kita intensifkan proses detoksifikasi dengan menambahkan bahan alami yang lebih kuat. Mulai konsumsi jus bit merah setiap pagi. Bit merah mengandung nitrat alami yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan menurunkan tekanan darah. Tambahkan bawang putih mentah ke dalam makanan Anda. Bawang putih mengandung alisin, senyawa yang terbukti dapat menurunkan kolesterol total dan LDL. Caranya, haluskan 1 hingga 2 siung bawang putih, diamkan selama 10 menit agar alisin terbentuk, lalu campurkan ke dalam salad atau makan dengan madu. Konsumsi juga apel hijau setiap hari. Ada pepatah lama mengatakan, "An apple a day keeps the doctor away." Ternyata ini bukan hanya mitos. Apel mengandung pektin, sejenis serat selarut yang sangat efektif mengikat kolesterol dan membuangnya dari tubuh sebelum diserap. Untuk minuman, tambahkan infused water yang dibuat dari irisan mentimun, lemon, dan daun mint. Ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu hidrasi dan detoksifikasi. Hari ke-6 dan ke-7, stabilisasi dan pembiasaan. Di 2 hari terakhir, kita fokus pada stabilisasi dan membiasakan diri dengan pola makan sehat yang sudah dijalani. Lanjutkan semua kebiasaan baik yang sudah dimulai, air lemon di pagi hari, oatmeal, sayuran hijau, ikan, teh hijau, jus bit, bawang putih, dan apel. Tambahkan aktivitas fisik yang lebih intens. Jika sebelumnya Anda hanya jalan santai, sekarang tingkatkan menjadi jalan cepat selama 30 menit. Atau lakukan jogging ringan, bersepeda, atau berenang. Olahraga aerobik ini membantu meningkatkan HDL dan membakar lemak.
Penting juga untuk mengelola stres. Stres kronis meningkatkan produksi hormon kortisol yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Luangkan waktu untuk meditasi, yoga, atau sekedar duduk tenang sambil menarik napas dalam-dalam. Bahan alami pendukung lainnya. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa bahan alami lain yang bisa mendukung program detoks Anda. Jahe mengandung gingerol yang membantu menurunkan kolesterol dan mencegah oksidasi LDL. Kunyit mengandung kurkumin, antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Alpukat, meskipun tinggi lemak, alpukat mengandung lemak tak sejenuh tunggal yang baik untuk jantung. Kacang kedelai dan produk olahannya seperti tempe dan tahu kaya akan protein nabati dan isoflavon yang membantu menurunkan kolesterol. Biji chia dan biji lami mengandung omega-3 dan serat yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Hal yang harus dihindari. Selama 7 hari program ini dan sebaiknya seterusnya, hindari gorengan dan makanan yang digoreng dengan minyak berulang, daging rendah berlemak, produk susu full cream, margarin dan mentega, makanan olahan dan kemasan yang tinggi gula dan garam, rokok dan alkohol. Pemeriksaan dan monitoring. Idealnya, sebelum memulai program ini, lakukan pemeriksaan kolesterol. Catat hasilnya. Setelah 7 hari, ulangi pemeriksaan. Baik, sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari hari ini. Kolesterol adalah zat yang penting bagi tubuh. Tapi ketika tidak seimbang, dia bisa menjadi ancaman serius. Kolesterol jahat atau LDL menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Prosesnya berlangsung diam-diam, tanpa gejala selama bertahun-tahun. Penyebab utama kolesterol tinggi adalah pola makan yang buruk, kurang aktivitas fisik, merokok, kelebihan berat badan, dan faktor genetik. Tapi yang terpenting, sebagian besar faktor risiko ini bisa kita kendalikan. Program detoks alami 7 hari yang kita bahas tadi adalah langkah awal yang praktis dan aman untuk membantu tubuh membersihkan kolesterol jahat. Dengan fokus pada makanan alami, bahan-bahan yang sudah terbukti secara ilmiah, dan gaya hidup sehat, Anda bisa melihat perubahan yang nyata. Tapi ingat, ini bukan solusi instan. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju hidup yang lebih sehat. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Pertama, periksa pola makan Anda. Kurangi gorengan, daging berlemak, dan makanan olahan. Perbanyak sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Kedua, bergeraklah. Tidak perlu langsung lari maraton. Mulai dari jalan kaki 30 menit setiap hari. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Ketiga, kelola stres Anda. Stres adalah musuh tersembunyi yang sering kita abaikan. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Lakukan hal yang Anda sukai, dan jangan biarkan tekanan hidup menguasai kesehatan Anda. Keempat, dan ini yang paling penting, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan tunggu sampai ada gejala. Cek kolesterol, gula darah, dan tekanan darah setidaknya sekali setahun. Deteksi dini adalah kunci pencegahan. Kesehatan adalah investasi terbesar yang kita miliki. Kita bisa mencari uang lagi jika habis. Kita bisa membeli rumah baru jika rusak. Tapi kesehatan yang hilang sangat sulit untuk dikembalikan. Jadi jangan tunda lagi. Mulai dari sekarang. Mulai dari hal kecil. Satu kebiasaan baik setiap hari, dan Anda akan melihat hasilnya. Dokter usia 60 tahun. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video ini. Saya harap penjelasan yang saya berikan hari ini bisa membuka mata Anda tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kolesterol tinggi memang ancaman serius, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang tepat, tindakan yang konsisten, dan dukungan medis yang baik, Anda bisa mengendalikannya. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Tugas kita adalah memberikan dia kesempatan untuk melakukannya. Ingat, perjalanan menuju hidup sehat dimulai dari satu langkah kecil. Hari ini, Anda sudah mengambil langkah pertama dengan menonton video ini. Langkah berikutnya ada di tangan Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan menekan tombol like dan subscribe channel Sehat Menuju Senja.
Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami menghadirkan konten edukasi kesehatan yang baru. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang Anda sayangi. Karena pengetahuan tentang kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang-orang terdekat. Dan jika Anda punya pertanyaan, pengalaman, atau topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Saya dan tim akan berusaha membaca dan menjawab sebisa kami. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, bagaimana mengenali tanda-tanda awal diabetes dan langkah-langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan sebelum terlambat. Jadi, pastikan Anda tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingatlah, kesehatan adalah kekayaan sejati. Sehat menuju senja, bersama kita semua. Salam sehat.